Selamat datang di Wikitansi Podcast. Di podcast Wikitansi kita antusias untuk mendiseminasikan pengetahuan, wawasan, dan juga pengalaman-pengalaman unik mereka yang berkontribusi di bidang akuntansi. Contohnya adalah Dani Khalifah yang kita kenal sebagai staff accounting, kemudian perpajakan juga, terus pernah masuk ke dunia auditor internal juga. Dan sebenarnya Dani Khalifah ini identitasnya siapa sih gitu kok mencoba perpajakan, mencoba accounting dan juga mencoba auditing gitu ya. Nah, makanya di podcast kali ini kita bakalan ngobrol bareng Dani Khalifah untuk mengulik khususnya tentang dunia retail ya, dan terkait dengan akuntansi di dunia UMKM di bidang atau di sektor retail gitu. Halo Olive. Halo Mas Sugi, selamat sore. Selamat sore Olive, gimana kabarnya? Baik-baik nih kabarnya. Gimana nih kabarnya yang ada di Jogja? Alhamdulillah baik juga. Oke, ya baik juga. Di sini lagi mendung dan sebentar lagi sepertinya mau hujan deras. Kalau di situ gimana cuacanya? Di sini cuacanya itu dari tadi ya, hujan. Oh, hujan. Iya, di sini Oh, hujan. iya Jadi ya, Mas. dikit-dikit hujan, habis itu reda, habis itu hujan lagi ya, seperti itulah Kediri. Iya, emang cuacanya agak nggak menentu sih akhir-akhir ini. Kadang hujan deras, kadang panas gitu ya. Ya, semoga itu nggak mengganggu aktivitas kita ya. Uh, Ya. Olive, di podcast kita terakhir, kita itu ngobrolin tentang auditing untuk UMKM ya. Kamu bercerita Ya. tentang bagaimana kamu membangun sebuah sistem untuk auditor internal di sebuah UMKM yang skalanya sebenarnya masih kecil. Dan kamu di podcast itu menceritakan bagaimana tantangannya, hambatannya itu apa saja begitu ya. Iya, Dan benar. menarik sekali gitu. Dan sebenarnya di podcast kali ini kita bakalan melanjutkan obrolan itu, tapi kita mau lebih mengulik soal karakteristik dari UMKM di sektor retail gitu ya. Hmm. Jadi sebenarnya kamu kan sekarang kerja di mana, Olive? Di Surabaya ya? Ya, Di Surabaya dan sektor retail. iya benar. Jadi sekarang itu kerja sebagai accounting, juga ngurusin pajaknya, dan juga kemarin itu juga sempat diminta untuk istilahnya itu membantu terkait perencanaan terkait sistem dalam perusahaan. Makanya ini kita kemarin sempat ngobrol ya istilahnya terkait audit internal gitu. Tapi bukan berarti saya sebagai audit internalnya di sana gitu kan. Jadi saya membantu untuk memprogram sistemnya gitu sih kurang lebihnya. Oke, membantu memprogram sistemnya. Nah, kalau yang kamu ketahui sendiri ya di UMKM yang skalanya masih kecil, sebenarnya mereka itu sudah menggunakan sistem akuntansi yang advance ya, atau masih manual? Ataukah udah pakai yang cloud based atau yang komputer accounting, atau masih manual gitu? Sebenarnya tuh kalau untuk skala UMKM sendiri ya Mas ya, ini kan biasanya kalau dari kita ngelihat dari segi pajaknya dulu nih, biasanya itu kan ngelihatnya itu dari omsetnya, istilahnya dalam segi laporan keuangan ya, istilahnya kan kayak gitu. Nah, padahal sebenarnya itu kalau kita ngelihat dari apakah yang digunakan, apakah mereka untuk nge-create laporan keuangannya itu masih manual, apakah transaksinya masih manual, atau sudah menggunakan sistem nih gitu. Jadi kita untuk UMKM itu jangan istilahnya intinya gini sih Mas, belum tentu istilahnya yang dikatakan UMKM itu yang mungkin selama ini yang selalu kita dengar itu, oh ya istilahnya dia masih manual, untuk laporannya itu masih belum menggunakan sistem, terus kemudian itu untuk omsetnya juga masih kecil gitu. Jadi tidak hanya sebatas itu untuk perusahaan itu dikatakan kecil gitu kan. Jadi untuk skala UMKM pun bahkan rata-rata sekarang itu untuk transaksinya itu sudah menggunakan sistem, sudah by marketplace, sudah melalui online gitu kan. Bahkan dari berbagai sistem pun untuk nge-create laporan keuangan sampai mendeteksi transaksi itu sudah semuanya serba online gitu. Jadi
yang bisa kita garis bawahi ini apakah dia UMKM atau dia udah besar itu mungkin dilihat dari segi omsetnya sih. Jadi tidak bisa itu ya mengkategorikan apakah perusahaan ini tuh kecil apa besar itu hanya kita lihat dari sistem yang digunakan untuk meng-create laporan keuangan gitu. Kalau di tempat saya ini ya Mas ya, untuk laporan dan sebagainya itu semuanya sudah tersistem gitu kan. Dari awal istilahnya nge-create kita order barang, ya proses dari awal sampai dari hulu ke hilirnya itu semuanya sudah menggunakan sistem sih. Cuman kalau secara omset ya kita masih belum bisa mengatakan kalau ini perusahaan yang udah besar gitu. Jadi masih skalanya masih UMKM. Oke, berarti yang kamu amati sebenarnya sekarang di perusahaanmu sendiri dan juga banyak UMKM yang terlibat sama kamu sebelumnya itu sudah menggunakan sistem akuntansi yang bukan manual ya, yang otomatis begitu ya. Benar. Tapi maksudnya ini spesifiknya itu apakah yang cloud based seperti misalkan Zahir Accounting atau apalagi ya jurnal ataukah yang masih yang Excel kayak gitu nih? Excel kan tampaknya nih bukan manual ya tampaknya, tapi tampaknya masih manual gitu, nggak otomatisasi gitu. Kalau di tempatku ini sudah menggunakan ini ya Mas ya, kita untuk laporan keuangannya itu pakai Accurate gitu kan, itu udah istilahnya salah. Kayak hampir semua perusahaan itu pakai itu. Ini bukan istilahnya promosi ya Mas ya gitu kan. Oh ini mau disclaimer dulu nih, takutnya kok sering nyebut Accurate, apa ini nanti ada sponsor dari Accurate, enggak gitu kan. Jadi ini sekedar sharing aja gitu. Kalau Accurate ini kan rata-rata digunakan oleh banyak perusahaan gitu kan, karena memang secara fitur itu memang ya diperuntukkan untuk nge-create laporan keuangan sampai istilahnya tuh pembacaannya lebih mudah dan juga lebih lengkap. Jadi menurutku tuh kayak lebih friendly, user friendly gitu loh Mas untuk fitur-fiturnya gitu. Jadi kayak lebih cocok entah untuk UMKM yang masih kecil nih atau misalkan dia itu udah skalanya udah besar gitu. Dan juga selain itu juga dibantu menggunakan ini sih omnichannel gitu kan, karena memang ini basisnya itu kita jualannya di marketplace gitu. Oke, berarti ketika menggunakan cloud-based accounting system kayak gitu, tantangan yang kamu hadapi sebenarnya apa, Alif? Bukan hanya kamu ya, tapi di perusahaanmu gitu, terutama bagaimana komitmen pemimpinnya terhadap laporan keuangan yang otomatis kayak gitu itu seperti apa gitu? Iya, jadi kendalanya biasanya tuh kalau dari accounting ya, ini untuk menghadapi kendala itu biasanya gini Mas. Meskipun kita tuh udah dibantu oleh misalkan kita jualannya pakai omnichannel gitu kan, saya dibantu itu untuk mengcover semua marketplace yang ada di toko kita gitu kan, biar dia itu datanya tuh bisa diolah, bisa diproses sampai akhir gitu kan. Nah biasanya kendalanya tuh gini, meskipun kita itu sudah dibantu oleh software accounting gitu kan, sudah bisa nge-create laporan keuangan, namun dalam marketplace itu Mas, bahkan satu marketplace sama satu marketplace yang lain selalu ada istilahnya biaya-biaya yang istilahnya kita harus bisa untuk mengklasifikasikan nih gitu kan. Misalkan nih dari marketplace satu nih, oh dia ada overloadnya itu namanya itu selisih biaya ongkir. Oh yang satunya ini overloadnya ini namanya itu misalkan biaya yang ditanggung oleh penjual. Nah ini hasilnya kan beda ya gitu kan, maksudnya beda istilah gitu loh per marketplace ini. Jadi kita sebagai konten harus kreatif untuk bisa mengklasifikasikan nih dia kira-kira dia masuk biaya ekspedisi kah atau dia masuk biaya apa. Jadi harus bisa mengklasifikasikan itu. Terus selain itu juga harus selain mengklasifikasikan untuk biaya ekspedisi, biayanya itu yang kita agak kesulitan untuk marketing. Jadi marketing itu dari masing-masing marketplace itu juga beda gitu kan. Selain itu juga mengejar ini sih Mas, biayanya per masing-masing marketplace itu penanganannya karena beda-beda, beda ekspedisinya juga gitu kan. Jadi ngejar untuk kira-kira istilahnya gimana cara
kita itu untuk meminimalisir biayanya gitu. Jadi tadi itu selain apa kita itu mengklasifikasikan nama-nama biayanya biar tergeneralisasi. Terstandarisasi. Iya, gitu kan. Selain itu juga harus ini biayanya kalau kita mainnya tuh atau jualannya di marketplace itu ya sering ada overload gitu kan. Ini yang harus benar-benar dikejar. Kira-kira kenapa nih gitu kok di ekspedisi ini dia itu kena overload kok di satu ekspedisi ini enggak gitu kan. Jadi lumayan ini sih istilahnya itu harus benar-benar jeli gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau dari segi aplikasinya sendiri ya, Accurate itu sudah bisa mengintegrasikan berbagai marketplace. Jadi data dari berbagai marketplace itu bisa diolah langsung di Accurate gitu ya? Itu biasanya kalau mengintegrasikan kita harus pakai aplikasi yang lain ya. Tapi kalau di tempatku itu, jadi kita secara jurnalnya itu secara manual gitu sih Mas. Jadi dari kita sendiri. Karena kan kalau mau integrasi harus istilahnya itu dari contohnya dari biaya-biaya tadi itu kan harus bisa tergeneralisir jadi satu nih. Nah sedangkan dari sistem Accurate sendiri itu masih belum bisa mengcover itu gitu. Jadi butuh istilahnya tuh accounting untuk mengklasifikasikan nih, istilahnya dia itu masuk biaya apa gitu kan. Nah ini kalau ngomongin istilahnya itu accounting kira-kira Mas udah bisa digantikan sama sistem apa belum? Kalau saat ini sih menurutku tuh belum gitu kan. Karena untuk basic aja gitu kan, kita harus entry datanya ini harus tahu nih dia harus masuk apa dan itu sistem belum tentu bisa membaca, belum tentu bisa istilahnya mengklasifikasikan dia masuk biaya apa gitu kan. Oke, berarti memang ada tantangan dari menstandarisasi istilah-istilah yang berbeda dari berbagai marketplace itu gitu ya. Karena kalau misalkan istilah nya berbeda-beda dari marketplace itu bisa mempengaruhi pengakuan dari transaksi itu ya. Iya Itu kan benar. ya, Liv ya. Pengakuannya jadi beda gitu. Kalau misalkan tidak dimonitor oleh accountingnya gitu, oleh bagian accountingnya begitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kamu meng-highlight bahwa tugas kamu sebagai staff accounting itu juga memonitor agar pengakuan dari setiap transaksi itu sesuai dengan standar yang berlaku begitu ya. Iya, Gitu kan. benar sekali. Kalau yang kamu singgung tadi terkait dengan marketing dari marketplace itu beda-beda itu bagaimana ya, Liv, maksudnya? Jadi gini istilahnya itu kalau di marketplace ini ya Mas ya, biasanya ada yang iklan itu kita top up dari penjualnya gitu kan dari seller, terus kemudian nanti ada subsidi, terus nanti itu ada kalau misalkan sekarang ini kan ada affiliate gitu kan. Nah istilahnya tuh kita bisa harus tahu nih istilahnya mana yang benar-benar istilahnya yang kita aku sebagai marketing nih gitu. Nah apakah yang istilahnya hanya pure dari kita yang top up iklan atau misalkan kan kita harus bayar affiliate nih. Nah ini ya apakah itu nanti perhitungannya tuh sendiri-sendiri gitu. Terus kalau misalkan gratis ongkir, apakah dia itu masuk ekspedisi, apa dia masuk marketing gitu. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mengklasifikasikan apakah biaya itu harusnya gimana ya gitu kan. Meskipun kita ada kata kunci atau keynote-nya itu kan ongkir nih gitu kan. Ongkir kan harusnya kan berhubungan dengan ekspedisi gitu kan. Tapi oh ya, dia itu maksudnya ada ongkir itu untuk menarik dari customer untuk bisa beli ke kita dan itu kan pakai voucher dan sebagainya gitu kan. Nah, itu kan kita sebenarnya oh ternyata lebih cocok untuk masuk marketing gitu. Jadi biaya-biaya seperti itu sih Mas yang kita itu harus benar-benar jeli, harus benar-benar paham dari konsep dari marketing itu apa gitu. Oke, berarti kalau misalkan ada tantangan untuk pengakuan dari biaya-biaya marketing itu, kan itu juga tergantung dari istilahnya peraturan akuntansi yang berlaku di perusahaan tersebut gitu ya. Iya benar. Nah, tentu kalau kamu menghadapi tantangan seperti itu, kamu perlu mengkomunikasikan hal itu ke atasan nih. Dan kadang owner dari UMKM itu belum mengerti sepenuhnya tentang fundamental accounting begitu ya. Iya. Dan dalam mengkomunikasikan itu kamu ada tantangan nggak yang dihadapi gitu?
Biasanya itu tantangannya itu beda untuk ini persepsi aja ya Mas ya. Misal nih dari owner nih mengatakan, oh ya istilahnya untuk yang ongkir itu harusnya itu dia misal nih masuk biaya admin gitu kan. Karena misalkan ada pertimbangan sendiri gitu kan. Nah, kita kalau sebagai accounting, dasarnya accounting, cara paham sama fundamentalnya accounting ya istilahnya tuh harus bisa menyamakan persepsi kita sebagai accounting dan juga owner gitu kan. Oh mungkin owner itu mengatakan ini sebagai administrasi, di administrasi itu ada pertimbangannya yang lain nih gitu kan. Kira-kira pertimbangannya apa ya? Kita coba dengarkan dulu gitu. Nah kalau misalkan itu kurang cocok nih sama fundamentalnya atau standarnya dari accounting gitu ya, kita tinggal istilahnya meluruskan aja sih Mas gitu. Oh jadi akhirnya itu di apa dalam diskusi itu akhirnya tuh seringnya ketemu, oh jadi kalau misalkan dari segi accounting nih itu masuknya sebagai biaya marketing ya, oh ternyata ini masuknya sebagai biaya ekspedisi ya, oh kalau misalkan kita kirim barang ke affiliate nih, izinnya kita kirim barang ini kan kita ngeluarin barang, kita nggak ngeluarin uang nih, harusnya ini apa gitu, oh ya ternyata dia masuk biaya marketing gitu kan. Nah jadi komunikasi itu tuh bisa terjalin, bisa istilahnya itu kita sama satu tujuan tuh ketika kita bisa menyamakan persepsi kita sebagai accounting dan juga dari owner gitu sih Mas. Oke, berarti selalu ada mismatch antara persepsi kamu dengan atasan kamu begitu ya. Selain itu, tantangan komunikasinya gimana? Apakah kamu punya cara-cara tertentu untuk mendekati ownermu kalau ini tuh salah gitu, ataukah kamu langsung hierarkikal gitu, misalkan ke atasan kamu dulu baru nanti dari itu ke ownernya atau bagaimana, atau kamu sampaikan ke teman setim dulu atau gimana tantangannya? Ya biasanya kalau dalam bekerja ya Mas ya sebagai accounting itu biasanya yang pertama yang kita sebagai accounting itu kan mendengarkan istilahnya dari atasan itu apa yang istilahnya yang diinginkan gitu kan. Nah akhirnya oh ya tolong dong istilahnya bikin laporan ini. Nah tujuannya itu apa? Kita sebagai accounting selain harus bisa nge-create laporan keuangan, oh ya yang kita tahu istilahnya laporan keuangan ada laporan laba rugi, neraca dan sebagainya isinya seperti ini gitu kan. Nah tapi kita juga harus bisa jeli, harus bisa memahami terkait atasan ini tuh minta kita untuk nge-create laporan ini, kira-kira tujuannya atau ada informasi apa nih yang istilahnya itu pengen diketahui. Misal nih, oh ya tolong istilahnya bikin laporan laba rugi istilahnya untuk lebih detailnya itu untuk laporan penjualan, tapi istilahnya pengen tahu nih istilahnya net sale-nya kita tuh berapa gitu kan. Nah itu nanti ketika seperti itu ya kita akan lebih detail kan nih, oh ya dalam laporan keuangan itu misalkan dari penjualannya kita sekian, ada harga aslinya, ada diskon gitu kan, karena yang kita jual dalam marketplace itu kan pasti ada harga coret gitu. Nah kalau di accounting kan biasanya oh itu namanya diskon nih, jadi kita pengakuannya full di penjualannya aja atau misalkan di harga aslinya, padahal itu tuh adalah harga yang istilahnya kita up 2 kali karena istilahnya kita ada harga coretnya gitu kan. Nah itu kan sebenarnya nggak bisa kita pengakuan itu sepenuhnya sesuai sama penjualan, misalkan nominal yang kita jual gitu kan. Jadi kita harus tahu istilahnya mendetailkan, oh ya harga aslinya kita sekian ya Pak ya, terus kemudian untuk diskonnya sekian atau harga coretnya sekian. Jadi sebenarnya tuh penjualan aslinya sekian nih Pak, terus ada retur dan sebagainya, terus kemudian juga kadang ada cancel penjualan, terus juga ini misalkan dari biaya administrasi itu ada apa aja kita detailkan gitu kan. Nah akhirnya tuh nanti ketemu gitu kan, oh ya kita tuh besarnya di biaya apa gitu kan, meskipun kayak misalkan biaya administrasi marketplace nih itu tuh lebih rinci gitu ketika yang diminta itu ke Netel dan juga pengen tahu istilahnya rincian biayanya kita itu besarnya di apa dan juga apa. Misal nih untuk biaya administrasi marketplace nih kita ikut berbagai program gitu kan yang kita klasifikasikan dia itu sebagai biaya admin gitu. Oh iya kalau misalkan ini kita terlalu gede dan kurang mendukung atau kurang support untuk penjualan kita ya berarti kita cut off nih nggak ikut program ini gitu. Jadi sebagai accounting selain kita itu nge-create laporan keuangan
yang sama standar PSAK ya Mas ya, kita juga harus bisa mengerti gitu dari atasan keinginannya apa, informasi apa yang pengen didapat dari laporannya kita, ya kita coba kita coba mengklasifikasikan atau misalkan kita aplikasikan dalam laporan keuangan, dalam laporannya kita. Kalau misalkan kita sudah coba sampaikan kemudian masih ada yang miss gitu, ya kita coba istilahnya itu persamakan persepsi lagi gitu Mas. Jadi dari atasan keinginannya apa yang kurang, terus kita coba istilahnya itu perbaiki gitu. I see. Tapi sebenarnya untuk menganalisis semua masalah yang kamu hadapi di lapangan, itu kan kita perlu orang untuk brainstorm ya. Ini bukan ngomongin soal UMKM yang tempat kamu bekerja aja ya, tapi secara umum UMKM yang skalanya kecil itu kan biasanya hire orang untuk duduk di bagian staff accounting. Itu biasanya mereka juga minta tugas-tugas yang lain, gitu kan. Mereka ngurus accounting, ngurus finance, ngurus marketing, gitu kan. Bahkan ngurus penjualan juga, sales juga, gitu ya. Sehingga di situ kan jadi ada tantangan nih kalau kamu menemukan masalah di praktek accounting-nya atau finance-nya, itu kamu brainstorming-nya sama siapa nih gitu. Kadang di UMKM skalanya kecil kan nggak punya tim untuk brainstorm yang background-nya itu accounting ya, sehingga kan agak susah nih. Nah, kamu dapat support-nya dari mana nih untuk hal kayak gitu? Oke. Kalau dari aku sendiri tuh, ini kalau di kantorku ya Mas ya, sebenarnya ya ini ngingetin aku sama istrinya pertama kali maksudnya aku kerja dari konsultan pajak, ini ya switch karir gitu kan, dari konsultan pajak jadi accounting gitu kan, apalagi ini accountingnya di retail terus terjunnya di marketplace gitu gitu kan. Nah dulu itu lumayan struggle banget istilahnya untuk mengklasifikasikan itu ya, karena ternyata banyak banget nih istilahnya biaya-biaya yang istilahnya itu nggak pernah maksudnya aku temui sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya ya kita tahu istilahnya, oh ya dia penjualannya offline nih. Kalau offline itu ya paling istilahnya ada retur, terus juga nggak ada harga coret. Jadi ini kan kita nggak pernah dengar kan istilahnya kayak gitu. Terus juga selain itu kan nggak ada biaya administrasi marketplace, nggak ada overload, nggak ada istilahnya affiliate dan sebagainya. Kalau di marketplace itu secara biaya itu sebenarnya setelah aku pelajari itu konsepnya itu biayanya cuma penjualan, retur, biaya admin, marketing, sama kalau misalkan ada overload gitu kan. Cuman satu biaya ini tuh dia pecah jadi banyak karena istilahnya banyak program gitu kan. Nah, jadi dulu itu pas struggle-nya nggak ada istilahnya itu yang diajak ngobrol buat istilahnya tuh brainstorming, ini kayaknya harusnya masuknya apa gitu kan ya, kita klasifikasinya ke mana nih gitu. Ya mau nggak mau harus dipelajari sendiri, belajar dari internet, ini belajar mandiri, ikutan pelatihan, ikutan webinar yang maksudnya untuk menemukan pada akhirnya itu kita mau nggak mau kalau kita terjun di UMKM ya kita sendiri yang istilahnya tuh harus trial and error gitu loh Mas. Kayaknya kurang cocok nih setelah aku klasifikasikan masuk di ini. Kayaknya lebih cocoknya ke sini gitu. Karena istilahnya nggak ada istilahnya yang mau yang kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol untuk mendiskusikan kira-kira masalah ini tuh solusinya gimana gitu kan. Kalau kita mau menanyakan sama owner, karena owner ini yang dihandle banyak ya kadang kan juga lebih spesifik untuk accounting untuk ini kan juga kurang. Jadi taunya itu secara general gitu sih Mas. Oke, berarti kamu akhirnya cari sendiri ya support gitu kan. Kalau aku ketahui ini di WhatsApp dan juga Telegram itu kan sebenarnya ada grup-grup support, terutama di bagian perpajakan ya, dimana kalau kita menemukan masalah di lapangan, kita langsung tanya, terus mereka menjawab gitu. Mereka cukup available sih untuk terus support gitu. Tapi selama pengalaman kamu ada nggak menemukan suatu masalah, tapi kamu mencari support di eksternal tersebut, tapi mereka nggak ngerespon gitu? Pernah nggak ngadepin kayak gitu? Kalau ngadepin kayak gitu sih, kayaknya belum nyoba ya Mas ya, istilahnya itu sampai
keluar istilahnya sampai ikutan grup ini, terus kemudian itu untuk bahas terkait masalah ini. Karena memang selama ini aku nyari-nyari itu mungkin karena mungkin masih belum ketemu apa istilahnya itu grup yang cocok gitu kan, maksudnya untuk mendiskusikan ini gitu. Jadi ya selama ini mau nggak mau ya tetap belajar mandiri, kalau nggak gitu coba sharing sama istilahnya tuh teman yang sesama profesi gitu kan, sama accounting ya, meskipun dunia kita atau bidang yang kita hadapi beda gitu kan, ya istilahnya kita coba diskusi aja gitu kan, oh ya kalau misalnya permasalahan kayak gini gimana ya gitu. Jadi biasanya cuma dari belajar dari mandiri dan juga mungkin dari teman-teman yang istilahnya itu satu frekuensi, satu profesi gitu sih Mas. Oke. Oke. Nah, sebenarnya masalah dengan bekerja di sebuah perusahaan yang belum terlalu settle dari segi sistem informasi akuntansinya itu bisa menyebabkan burnout sendiri ya. Iya. Stres dan juga burnout sendiri. Nah, terkait dengan stres dan burnout, frustasi gitu, kamu pernah mengalami nggak kira-kira? Karena kita namanya kerja apalagi di UMKM ya Mas ya, nggak handle istilahnya, kalau dari aku sih pengalamanku sih nggak hanya handle pajak, nggak hanya handle accountingnya gitu kan, bahkan kita istilahnya juga harus bisa available untuk istilahnya ngasih report ke departemen lain, apa yang dibutuhkan departemen lain dari kita gitu kan, bahkan istilahnya juga monitor kalau accounting istilahnya kan berhubungan sama semua departemen gitu kan. Ya secara nggak langsung tuh ya ini istilahnya tuh mungkin ini bagian tugas dari sebagai apa namanya itu, kita klasifikasikan sebagai tugasnya internal audit ya, itu mengaudit nih, oh ya kira-kira kenapa nih istilahnya itu untuk pengerjaan hutangmu ini kok macet gitu kan, kira-kira apa. Nah kita kan juga cara nggak langsung menganalisis itu gitu, jadi kadang itu lumayan capeknya itu karena banyak banget yang harus kita kerjakan, terus juga kita juga ada deadline untuk meng-create laporan keuangan gitu kan. Jadi sebelum laporan keuangan itu jadi, mau nggak mau kita juga harus bisa memastikan apakah data yang kita sediakan, yang kita kasih itu sudah valid, sudah benar apa belum. Nah untuk memastikan itu ya kita perlu diskusi sama departemen lain, kita pastikan data itu sudah benar, alurnya sudah benar, pengerjaannya sudah benar gitu. Jadi lumayan burnout-nya ya seperti itu gitu kan. Dia kayak banyak job desk yang kita ampu gitu. Tapi ya apa ya Mas ya, menurutku oke gitu kan. Di satu sisi itu kita lumayan capek banget karena dikuras secara pikiran, secara tenaga gitu kan. Tapi di sisi lain kalau kita kerja di dunia accounting di yang masih perusahaannya itu masih UMKM gitu ya, ya banyak banget istilahnya tuh yang ilmu yang kita dapat gitu. Kalau dari aku sendiri nggak hanya belajar soal accounting, nggak hanya belajar soal pajak, tapi juga membuat sistem dalam perusahaan ini biar bisa berjalan secara lancar, secara sesuai dengan PSAK atau standar itu bagaimana gitu. Sebenarnya banyak banget istilahnya itu yang bisa kita pelajari kalau kita kerja di UMKM. Cuman ya itu harus siap-siap kita untuk lelah. Yang namanya belajar kan pasti ada lelahnya ya. Iya, sebenarnya di balik semua tugas-tugas yang dilimpahkan kepada satu orang itu ujungnya kita dapat pelajaran yang cukup banyak gitu ya untuk menghandle, dan terutama juga kita bisa untuk kedepannya kita jadi bisa mengatur lagi bagaimana kita memberikan batasan ke orang-orang yang memberikan tugas kepada kita seenaknya gitu. Iya benar gitu. Gimana ya. nih tipsnya agar kita tidak meskipun oke nih kita dapat banyak pengalaman dari semua tugas yang diberikan kepada kita, tapi kan itu bakalan mengarah ke burnout, sehingga kita harus punya tameng untuk say no kepada tugas yang nggak semestinya kita kerjakan. Itu gimana kalau dari tips kamu sendiri pendekatannya? Kalau dari aku sendiri nih ya, ini mungkin cerita pengalaman dikit ya. Jadi dulu itu ketika pertama kali belum ada laporan keuangan, harus benahin istilahnya itu banyak departemen gitu kan. Karena untuk kendalanya itu ternyata kenapa di sini tuh belum ada laporan keuangan, karena secara kerjanya gitu kan, cara proses kerjanya itu masih belum sesuai gitu kan. Akhirnya data yang disajikan juga akhirnya nggak valid dong gitu kan. Nah masa kita mau nge-create laporan keuangan tapi datanya nggak valid, ya kan istilahnya sama aja bohong gitu kan.
Jadi mau nggak mau yang pertama yang harus dilakukan dulu kan adalah pembenahan gitu. Pembenahan terhadap departemen ini, departemen itu gitu. Setelah semuanya itu selesai, ya istilahnya dulu itu sampai hari Minggu juga masih kerja itu ya lebih dari istilahnya itu 10 jam gitu kan, bahkan sampai long shift gitu buat ini istilahnya membenahi departemen ini gitu. Nah ketika departemen ini udah mulai running gitu kan, udah mulai jalan gitu kan, mau tidak mau ya saya kembalikan lagi gitu kan ya, tak kembaliin lagi itu sama departemen tersebut gitu kan. Istilahnya dulu itu aku bantuin ini untuk istilahnya nge-create SOP-nya nih. Nah ini udah jalan, ya udah istilahnya yang namanya bantu itu ya sepenuhnya isinya tanggung jawab balik sama departemen yang bersangkutan dong. Jadi mau nggak mau ya untuk selanjutnya atau running selanjutnya ini pengerjaan selanjutnya ya aku kembaliin sama departemen itu gitu. Jadi mau nggak mau selain kamu tuh kalau kerja di UMKM banyak isinya isinya banyak belajar nih, banyak belajar ilmu, banyak apa pengetahuan yang didapat ya kamu juga harus bisa tahu batasan gitu. Kamu mampu apa enggak gitu. Ketika enggak mampu masa ya isinya kamu mau mengorbankan kesehatan kamu gitu kan. Bahkan mentalitas kamu, kesehatan mental gitu hanya untuk isinya mengerjakan sesuatu yang sebenarnya bukan tugas kamu gitu. Jadi mau nggak mau boleh istilahnya kita bantuin departemen lain tapi juga harus ada batasan. Tahu istilahnya kapan istilahnya misalnya nih dari 10 hari yang kita lakukan ini kapan istilahnya kita tuh harus stop untuk ngerjainnya gitu kan. Berarti batasan kita sampai di sini nih. Nah selanjutnya ya kita kembalikan sama departemen tersebut. Oke, jadi kalau misalkan kamu menemukan masalah seperti itu, tidak kemudian kamu say no to semua tugas yang diberikan kamu, tapi kamu menerima dulu tugas-tugasnya sambil memperbaiki departemen yang bersangkutan. Nanti kalau misalkan departemennya udah settle, baru kamu berupaya untuk melimpahkan tugas-tugas yang tidak semestinya buat kamu itu ke orang lain. Iya, gitu sih Mas. Okay. Karena kalau kita udah langsung say no duluan, ya takutnya itu namanya kita kerja ya gitu kan, kayak menyebabkan kesenjangan gitu loh antar departemen. Karena yang namanya accounting kita kerja dengan banyak departemen gitu kan, mau nggak mau ya harus dijaga banget istilahnya komunikasinya, terus juga istilahnya tuh hubungannya dalam bekerja gitu kan. Jangan sampai gara-gara istilahnya dia minta sesuatu kita udah langsung say no nih tanpa istilahnya kita memahami gitu kan dia kendalanya apa, maunya seperti apa ya. Nah, menurutku kurang bijak aja sih gitu kan. Takutnya ini berpengaruh untuk kinerja di kantor. Kesenjangan antar departemen itu bagaimana, Liv, maksudnya? Sebenarnya kesenjangan dalam departemen itu misalnya gini ya Mas ya, kayak kalau keseringannya di kantorku tuh gini, misalnya satu departemen ini dia tuh sebenarnya belum bisa settle istilahnya tuh untuk mandiri mengatasi departemennya gitu kan, karena mungkin terlalu besar nih, mau nggak mau tuh pasti butuh departemen lain untuk bantuin dia gitu kan. Nah ini kan kalau kita bantuin nih, berarti secara otomatis itu kita akan mengurangi waktu kita untuk ngerjain job desk di departemen kita, untuk sebagian kita kasih nih, maksudnya untuk ngerjain departemen job desk dari departemen lain gitu kan. Nah, mau nggak mau tuh kita harus bisa bikin departemen itu bisa settle dulu untuk bisa meng-hire, maksudnya untuk bisa menghandle tugas-tugas atau job desk dari departemen itu biar bisa jalan tanpa harus melibatkan dari departemen lain gitu kan, untuk job desk utamanya mereka, bukan istilahnya job desk yang istilahnya bersinggungan nih, jadi istilahnya kita harus ngerjain bareng-bareng gitu kan. Jadi kesenjangannya itu kadang itu ada departemen yang istilahnya cara job desk itu ini gimana harus dibantuin departemen lain. Jadi departemen lain secara gak langsung dia punya double bahkan triple job desk gitu kan, gak hanya job desk utama dari departemennya tapi juga dari departemen lain yang harus bantuin departemen lain karena memang belum settle gitu. Jadi kayak akhirnya tuh kepayahannya itu di situ gitu kan. Kepayahannya. Iya. Iya ya, dan itu bisa membuat lembur sampai kerja di weekend gitu. Berarti sebenarnya komitmen kamu di sebuah perusahaan yang masih membangun sistem organisasi agar settle kayak gitu itu sebenarnya
untuk jangka panjang bakalan bermanfaat nggak buat kamu, menurut kamu? Komitmennya lah. Kalau menurutku sih karena istilahnya aku tuh suka belajar ya, istilahnya tuh suka belajar, kemudian suka sharing gitu kan. Apapun yang istilahnya itu aku hadapin, gitu ya, apa yang aku lakukan itu pasti, yang selalu aku percaya itu pasti suatu saat itu bakal bermanfaat gitu kan buat aku. Entah maksudnya tuh aku dapetin di masa sekarang atau masa yang akan datang gitu kan. Yang terpenting itu ya udah gitu kan. Yang namanya kamu kerjalah istilahnya itu dengan niatan ya itu suatu saat kamu akan mendapatkan manfaat dari itu. Jangan istilahnya terlalu perhitungan gitu kayak oh iya ya cuma digaji segini nih ya udah aku kerjanya kayak gini doang gitu, berarti tripodku ya hanya sekira ini, ya udah kerjalah sepenuh hati gitu kan. Karena suatu saat misal nih kita cuma digaji 5 juta nih, nah tapi secara kinerja kalau dinominalkan misalkan ya sebenarnya kita kerja 7 juta loh, berarti kan istilahnya kita rugi 2 juta gitu kan. Percayalah 2 juta itu suatu saat itu bakal diganti dalam hal lain gitu kan, entah misalkan dari koneksi, entah akhirnya itu mengupgrade ilmu kita, mengupgrade istilahnya karir kita, atau misalkan kita dimudahkan untuk kedepannya, kita nggak pernah tahu gitu loh. Jadi itu yang selalu aku percaya gitu. Jadi jangan istilahnya tuh kerja yang hanya misalkan berdasarkan apa yang istilahnya kamu dapat, apa yang kamu bayar, cuman sebatas itu. Jangan menghargai sesuatu hanya berdasarkan nominal gitu kan, di atas nominal, meskipun ya kita tahu gitu ya aku kerja sebagai accounting tiap hari itu berhubungan dengan angka, semuanya dihitung ya, bukan berarti ya semua hal itu ya bisa dihitung atau bisa berdasarkan hanya nominal atau angka itu sih Mas. Iya, jadi karena reward itu tidak hanya berbentuk uang ya, bukan hanya finansial, tapi banyak sekali reward jenisnya. Misalkan kamu bekerja bukan kamu ya, misalnya kita bekerja di sebuah tempat dengan reward finansial yang cukup, tapi reward non finansialnya banyak seperti komunitas di perusahaan yang bagus, dukungan atasan yang bagus untuk pengembangan karir gitu dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini sangat luas ya untuk dikulik dunia retail akuntansi, tapi tentu kita nggak bakalan bisa ngulik ke semuanya. Tapi yang paling penting nih aku mau tanya tentang kesehatan mental nih di dunia retail. Kira-kira apa nih hal-hal yang perlu dihindari agar kesehatan mental kita menjadi seorang yang bekerja di bidang accounting atau perpajakan atau auditing di UMKM itu bisa aman gitu kesehatan mentalnya. Oke. Kalau tips dari aku nih ya, itu perkuat self boundaries kamu gitu kan. Misalnya ya meskipun itu secara harfiah itu kita bisa bilang kalau kamu nggak mau, kalau kamu nggak sanggup ya say no gitu, tapi say no kamu itu jangan langsung no duluan. Jadi kayak ada negosiasinya, ada istilahnya tuh cara menolak dengan cara yang halus gitu kan. Jadi kalau kamu nggak tahu self boundaries kamu, artinya kamu dikasih tugas ini, dikasih tugas itu, ya udah kamu terima aja, ya lama kelamaan akhirnya yang kamu korbankan yang akan sakit itu ya kamu. Mungkin nggak langsung sakit secara fisik ya, tapi pelan-pelan tuh mental kamu gitu kan, karena stres lah, harus lembur, harus long shift gitu, terus harus kerja di weekend atau misalkan yang lainnya lagi libur panjang nih, kamu harus menghabiskan waktu kamu di depan laptop buat ngerjain ini, itu kan sebenarnya kurang sehat juga gitu kan buat kesehatan kita. Kita sebagai manusia ya kita perlu untuk liburan, kita ngobrol sama teman, jalan-jalan dan sebagainya. Hidup itu nggak hanya soal kerjaan, nggak hanya soal keuangan aja gitu. Hidup tuh sangat luas gitu loh untuk bisa dinikmatin gitu kan. Oke, berarti yang pertama tentang menjaga boundaries ya. Terus yang kedua kira-kira apa lagi? Yang kedua itu selain self boundaries ini nggak hanya soal kerjaan, ini balik lagi juga ya Mas ya, ini menurutku tuh penting banget gitu kan. Ya kamu harus bisa memfilter mana nih istilahnya lingkungan atau teman-teman yang istilahnya kamu bisa untuk diskusi sama mereka. Istilahnya itu ketika kamu berteman sama mereka itu dia bisa ngasih feedback yang positif sama kamu gitu kan. Karena yang namanya di kantor banyak orang, banyak kepentingan, pasti akan terjadi politik kantor. Ada yang istilahnya cuma baik di depan ternyata dia menjatuhkan, itu banyak banget gitu ya. Kamu harus pintar-pintar istilahnya
membedakan mana nih istilahnya teman-teman yang istilahnya true, dia itu benar-benar memang berteman sama kamu, kasih feedback yang baik sama kamu apa enggak. Kalau misalkan enggak ya udah kerja aja, atau misalkan kamu komunikasi aja senormal mungkin gitu kan, bisa aja gitu sih. Oke. Jadi karena aku tahu ya itu bakalan banyak hal-hal yang menyebabkan gangguan terhadap kesehatan mental kita, sehingga itu sangat penting. Dan ayo Olive, aku mau mengajak Olive untuk ngobrol tentang kesehatan mental di dunia teknik akuntansi ini. Mungkin di podcast berikutnya kita harus ngobrolin ini, karena aku yakin ini sangat penting gitu. Ini mungkin jadi sebenarnya kalau ngobrolin soal dunia akuntansi itu bukan soal dunia pelaporan keuangan, dunia perpajakan, atau dunia finance atau auditing, tapi juga aspek behavioralnya juga gitu, seperti aspek-aspek psikologinya itu juga menarik untuk dikulik gitu, karena itu sangat berpengaruh terhadap praktek akuntansi gitu. Sehingga ayo di podcast berikutnya kita ngobrolin tentang aspek-aspek psikologis di dunia akuntansi UMKM gitu. Ya jujur sih aku seneng banget sih, kayak lumayan excited ya Mas ya macam ngomongin itu, karena nggak semua orang mungkin tahu misalnya kalau ngomongin accounting ya kali isinya berhubungan dengan laporan keuangan dan sebagainya, tapi nggak pernah ada nih istilahnya mengulik sisi dibaliknya nih, kayak dari sisi mental health-nya sehat nggak sih gitu kan, kamu harus kerja misalkan sampai lembur, harus ngerjain ini itu gitu. Jujur sih aku excited banget untuk kita bisa ngobrolin lebih lanjut dengan soal itu. Oke, berarti podcast berikutnya kita harus obrolin itu. Untuk yang podcast kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu, karena aku tahu kamu sekarang mau kembali ke Surabaya untuk berjuang lagi, berkontribusi ke negeri melalui bidang akuntansi dan juga perpajakan dan juga auditing. Aku tahu sendiri bagaimana perjalanan Olive ini bekerja di konsultan pajak, kemudian masuk juga ke dunia auditor internal, dan juga sekarang membangun sistem akuntansi untuk UMKM. Semoga semua cerita itu menjadi cerita yang membangun karir Olive yang lebih tinggi lagi ke depannya, sehingga kontribusi ke negerinya bisa lebih berdampak lagi gitu. Sekarang sudah berdampak, dengan bertambahnya cerita itu akan lebih berdampak lagi, dan kita yakin semua cerita Olive yang disampaikan itu sangat berharga dan suatu saat akan menemukan audiens yang relate dengan cerita-cerita Olive, sehingga bisa diterapkan di kehidupan mereka, terutama di dunia akuntansi. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak Olive udah mau berkontribusi ke negeri dan juga mau mendiseminasikan wawasan-wawasan kamu melalui podcast ini. Mungkin ada yang mau kamu sampaikan? Oke, buat teman-teman semuanya yang istilahnya tuh relate dengan ceritaku, atau misalkan pengen tahu nih istilahnya terkait cicilan dari accounting gitu kan, apalagi kita mau ngobrolin nih soal cicilan dari accounting tapi dari sisi psikologisnya nih, nanti jangan lupa untuk ikutin kita terus ya gitu kan. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa memberikan inspiratif buat teman-teman, bisa memberikan insight baru atau gambaran baru terkait dunia accounting. Ya, dan terutama kita juga excited untuk membuka kesempatan ya untuk siapapun yang mendengarkan podcast ini, kalau mau konsultasi tentang dunia akuntansi, perpajakan, dan juga auditing ke Olive, itu boleh banget hubungin Wikitansi, karena kita excited untuk saling berbagi wawasan dan juga pengalaman-pengalaman kita. Thank you banget Olive udah join podcast sore ini. Selamat kembali ke Surabaya dan semoga karirnya lancar dan juga terima kasih. Thank you banget atas ini undangannya ya Mas ya, sampai ketemu kesempatan. Ya, sampai jumpa. Thank you, dadah.